Shalom, puji Tuhan, terima kasih pagi ini ada sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita semua. Dan terima kasih buat waktu kepercayaan di mana Tuhan berikan kepada saya untuk melayani firman Tuhan. Haleluya. Pagi ini saya mau menyampaikan sesuatu yang disebut dengan instrumen tes dan godaan. Instrumen dalam pengertian itu berupa alat. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, instrumen itu adalah alat yang dipakai. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita? Alat seperti apa? Ya, instrumen tes ini maksudnya berarti ada alat yang dipakai untuk mengetes, bahasa sini apa ya, ngetes gitu ya, ngetes apa sih, jajal ya. Iya, jadi itulah instrumen tes dan godaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat dasar firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayatnya yang ke-23. Kalau baca ayat ini pasti semua tahu lah ceritanya ya. Matius 16 ayat 23 dikatakan demikian. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, sekali lagi, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ketika kita membaca ayat ini, sesungguhnya ada sesuatu yang lucu terjadi pada Petrus. Ya, lucunya begini. Beberapa menit sebelum peristiwa ini berlangsung, ketika Tuhan memberitakan tentang penderitaannya, Petrus itu membuat suatu pernyataan ketika Tuhan bertanya, "Menurut kamu siapa aku?" Murid-murid yang bertanya, jawabannya tidak benar. Hanya Petrus ya yang menjawab dengan tepat, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Itu dapat jempol ya. Karena apa? Alkitab katakan bukan engkau yang menyatakan itu Petrus, tapi Bapa yang di surga. Wah, dia begitu bersuka cita karena Tuhan pakai dia jadi alat Tuhan untuk menyampaikan, menunjukkan siapa Yesus. Wah, itu luar biasa. Tetapi beberapa saat kemudian, tidak lama sudah cerita ini ya, tidak lama. Terus Yesus menyampaikan tentang bahwa Yesus akan mengalami satu penderitaan. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan menderita dan menyebutkan, ini loh syarat-syarat mengikutku itu adalah salah satunya penderitaan, pikul salib. Lalu Yesus katakan Petrus katakan Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dalam arti, yuk ambil langkah 1000, lari gitu kan, lari aja. Mengapa kita harus hadapi para penganiaya itu? Kita hanya beberapa orang, kita nggak mampu ya. Kita tidak mampu, sehingga akhirnya dia lebih memilih ya untuk lari, untuk menghindar. Tetapi jawaban Yesus di sini itu sangat mencengangkan ya. Tuhan bilang apa? "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Bagi Tuhan, sandungan
Ketika sebelumnya dia jadi alat yang dipakai oleh Allah, dapat jempol, tapi setelah itu yang terjadi justru malah Tuhan bilang, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Persoalannya karena satu, Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, pikirkan dirinya, bukan yang dipikirkan Allah. Menerima pujian itu Bapak Ibu sering membuat seseorang lupa diri. Juga membuat kita selalu mencari perhatian. Itu orang yang pujian itu ya datang kepada kita, kepada siapa saja. Dan kalau ada orang gak kasih perhatian, gak dapat penghormatan, mulai tunjukkan sesuatu yang berbeda. Rasa ketersinggungan, egonya muncul, timbul niat yang tidak baik, dan seterusnya dan seterusnya. Akibatnya, dampaknya betul-betul merugikan bukan saja buat dirinya tapi kepada orang lain. Ini. Jadi Petrus adalah orang yang dapat pujian, tetapi sekaligus teguran yang begitu keras dari Tuhan. Ya. Ketika saya kasih judul instrumen tes dan godaan, ya. Godaan itu dimaksudkan apa? Untuk menjatuhkan seseorang. Ya, digoda. Malah ada orang sengaja godain dong, gitu ya. Wah, itu mah udah cari perkara ya. Godain dong gitu. Godaan tidak berasal dari Allah, Alkitab katakan. Ya. Sedangkan ujian itu diberikan untuk membawa kita naik level. Level up. Ya, naik level dalam kehidupan, khususnya kehidupan rohani kita. Nah, ketika ada sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada kita, Tuhan mau pakai dalam kehidupan kita, hendaknya kita itu jangan sampai terus lupa diri seperti Petrus ini. Instrumen tes dan godaan paling bisa dijadikan satu contoh gitu ya, paling tepat kalau menurut saya kalau kita jadikan contoh seperti pohon kehidupan. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Apa di sana dikatakan di dalam kejadian ini? Ya, kita baca Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pohon kehidupan di sini merupakan alat pengetes kepatuhan kita kepada Allah. Alat untuk mentes Adam dan Hawa saat itu untuk patuh kepada Allah. Ya. Kita contohkan ini nih, tiang kamera ini, itu pohon kehidupan. Tuhan bilang begini. Di sini ada banyak barang-barang nih, bagus balon yang disusun Pauun dengan begitu luar biasa. Boleh kau sentuh, nikmati gitu kan. Tetapi satu ini jangan kau sentuh, apalagi dimakan. Gitu kan? Tapi karena ini menarik, wah jadi penasaran orang. Padahal Alkitab sudah katakan jangan sentuh, makan. Ya, pastilah engkau mati. Gitu. Saat itu Adam dan Hawa begitu taat patuh kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah problem dalam kehidupan kita ketika ada suara lain yang datang kepada kita. Dan suara itu berkata, pastinya Tuhan bilang sama kamu, kalau kamu makan ini, sentuh ini pasti mati. Tapi sesungguhnya enggak begitu, matamu akan terbuka, kamu akan tahu tentang siapa dirimu, tentang keadaan-keadaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, di zaman ini sekarang ini kalau kita lihat apa yang menjadi instrumen tes godaan kita dalam kehidupan manusia begitu banyak. Ya. Pengajaran yang mulai diselewengkan. Tujuan-tujuan hidup sudah tidak lagi fokus kepada Kristus. Ya.
Dan orientasi kehidupan manusia sudah berbeda. Sudah sangat berbeda. Saya punya teman namanya Pendeta Ray Manurung. Dia adalah seorang yang pengusaha, tetapi mantan orang yang nggak bener, penuh dengan kekerasan, lahir di tanah Papua, tapi darah Batak, mama Chinese. Wah, itu namanya Ray Manurung, tapi mata sipit. Wah, ini orang ngelihatnya beda. Lahir di tanah Papua, Bapak Ibu. Dan karena orangnya keras sehingga terkenal di sana. Pernah menjadi staf ahli gubernur di Papua, dan kemarin pernah jadi manajer PSSI. Ya. Dan keberadaannya di mana-mana dihormati. Dan salah satu pembicara nanti upgrading di Jawa Tengah bulan September adalah beliau. Dia bilang gini, cara-cara lama itu saya sudah lakukan, mau untung yang seperti apa saya sudah lakukan, tapi tidak membuat hidup ini terus tenang dan damai sejahtera. Sekarang dia bilang hanya satu, saya hanya mau patuh kepada Tuhan. Apapun godaannya, apapun tantangannya kepada saya, buat saya tidak pusing lagi. Ya, hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Dia sudah tahu, dia bilang mau apapun yang menjadi tawaran kepada saya. Saya nggak pernah kalau rapat di Zoom terus dia ada di rumahnya, tidak pernah. Lagi Zoom tahu-tahu dia, wah lagi di India, lagi Zoom lagi di Bali. Padahal sebelumnya ada di Medan. Atau begitu waktu lagi ada Zoom, karena kami rutin ada rapat ya, koordinasi. Atau dia lagi di Manchester di Inggris. Gitu. Orang ini hampir nggak pernah pulang, Dia kerjanya hanya melalui kontrol, lewat buka laptop, ayo meetingnya pun nggak lama, setengah jam. Tapi sudah begitu, sudah oke ya, jalan semua. Ketika COVID kemarin, orang-orang takut bahwa karyawannya takut dipecatin karena nggak ada lagi perusahaan yang stabil. Dia bilang, kamu nggak perlu takut, saya tidak akan pecat, saya tidak akan kurangi gaji kamu, tetapi saya akan tetap gaji kamu dengan baik. Ya, walaupun dia bilang mungkin tidak full, ya. Dan puji Tuhan sampai di tengah-tengah COVID, dia masih mengasuh 23 anak U13 Bapak Ibu. Karena dia manajer PSSI. Itu tinggal di rumahnya dia. 23 anak untuk dilatih, dipersiapkan ketika 15 tahun dia go internasional. Ya. Dan seperti itulah pekerjaannya, dia hanya untuk orang lain, tapi usaha pekerjaan pun jalan. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, adakah kita patuh ketika Tuhan bilang, teguhkan, tetapkan hatimu, jangan pernah bergeser dari pengharapan Injil? Adakah kita patuh untuk hal itu? Ya, seperti Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, jangan engkau sentuh, jangan engkau makan ini pohon, buah dari pohon ini. Sebab itu adalah alat penguji kita, ya. Sehingga kepatuhan kita diuji di dalamnya. Lalu kita lihat lagi, godaannya ada di mana, Bapak Ibu. Kita lihat pasal 3 ayat 1, ya, Kejadian pasal 3 ayat 1. Itu untuk ngetes ya pohon itu. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita, wah keluarga kita baik-baik saja nih, tiba-tiba ada satu orang ini, aduh kok jadi sandungan gitu ya. Ini ada apa Tuhan? Kok Tuhan kasih orang seperti ini? Kok Tuhan harus taruh barang ini di tengah-tengah kami? Kami tidak suka Tuhan, kami tidak mau, tapi akhirnya ternyata kita harus hadapi. Harus hadapi Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat 1 dikatakan begini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bapak Ibu perhatikan,
ya di ayat ini. Dalam godaan ini apa yang ditawarkan, apa yang pencerahan dari ular ini dipakai sebagai alat untuk menggoda kita. Iblis ambil nih buah ini. Ya. Tuhan pasti berfirman kalau makan ini mati, tapi apa dikatakan di sini ya? Ya, ini. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Nah, itu. Dia digoda. Dan akhirnya hasrat muncul, godaan muncul. Ya. Bukankah kita sering dalam kelebihan, dalam kekurangan, itu pun ada sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Ya, apalagi kalau jadi pemimpin, waduh tantangannya. Ya. Teman saya cerita, Pak Dani, setelah saya jadi pemimpin kok ujiannya lebih hebat dibanding bukan jadi pemimpin. Begitu. Rasa-rasanya saya mau mundur. Rasa-rasanya saya udah gak kuat. Kok kenapa tantangannya seperti ini? Orang yang kemarin baik dengan saya, orang yang kemarin begitu manis buat saya, kok hari ini berbalik loh menentang saya, menjelek-jelekan saya. Saya bilang, Pak, itu salah satu alat ujian buat kita. Itu adalah salah satu alat ujian. Bapak Ibu, potensi dosa itu bisa terjadi dalam hal apapun. Ya, bisa terjadi dalam hal apapun. Jadi dalam hal ini kita melihat apa yang ular katakan kepada Adam dan Hawa. Ini sebagai godaan yang menguji iman kita, yang menguji kepatuhan kita, yang menguji sejauh mana untuk kita tetap setia kepada firman Tuhan. Amin. Strategi setan, strategi iblis ini ya, yang dipakai oleh ular ini, ya ada 3 hal Bapak Ibu. Pertama, menimbulkan keraguan-raguan tentang firman Tuhan. Kita lihat di zaman sekarang, saya lihat di YouTube, bahkan sampai di pendeta di luar negeri mengomentari orang Indonesia. Ya, dia bilang apa? Kalau seorang pendeta sudah tidak lagi percaya kepada Yesus, stop, enggak usah lagi dia diangkat sebagai seorang pemimpin gereja. Dia bilang, iman gereja itu mutlak, Yesus itu adalah juru selamat. Waduh, sampai luar negeri dikritik Bapak Ibu tentang hal itu. Ya. Kalau seperti itu yang terjadi, berarti dia sudah tidak percaya lagi akan hakikat Allah di dalam Yesus Kristus yang tertulis dalam firman Tuhan. Saya tuh nelongso. Ya, kok seperti ini? Lalu saya baca di Alkitab, apa sih yang Tuhan sedang sampaikan tentang akhir zaman ini? Iya benar. Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, Tuhan, apa sih tandanya kedatanganmu dan apa sih tandanya kesudahan zaman? Tuhan bilang apa di dalam Matius 24? Ya, ayat yang ketiga. Gitu ya. Waspadalah, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi ternyata tanda-tanda zaman terjadi ini ketika Tuhan sebelum datang adalah penyesatan. Dengan memberikan sebuah konsep pengertian yang baru. Pengertian yang baru tapi tidak mengubah isi Alkitab. Pengertian yang baru tidak merubah apa yang menjadi penetapan Allah. Karena Alkitab katakan jangan pernah mengurangi dan jangan pernah menambahkan. Amin. Jadi betul-betul kepatuhan, tunduk kepada otoritas. Ini penting di dalam Kristus buat kita semuanya. Dan hal yang lebih jauh lagi kepada kita. Bahasa strategi setan bukan hanya menimbulkan keraguan-raguan tentang firman Tuhan, tapi kita melihat bagaimana Adam dan Hawa itu dia katakan tidak akan mati kalau makan buah. Padahal Tuhan jelas katakan mati. Mati. Itu adalah kematian secara rohani. Dia akhirnya terputus hubungan dengan Tuhan. Manusia harus berjuang begitu rupa. Makanya Tuhan katakan ini tugas kamu mengelola. Kamu akan melahirkan dengan sakit. Waduh.
semak dan duri kepada Adam. Dia bilang ini adalah pekerjaanmu. Makanya gak heran laki-laki banting tulang kayak apa. Itu akibat daripada ya, warisan, kecenderungan dari dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Jadi bapak-bapak, kalau istrinya nuntut jangan heran, karena memang Tuhan sudah tetapkan seperti itu. Ya, nggak ada suami pergi seharian pulang nggak bawa uang terus istrinya nggak cuap-cuap, itu nggak ada. Yaitu biasanya terjadi seperti itu. Sehingga itu bijaksanalah di dalam bekerja, dalam usaha. Ya, seringlah kali laki-laki kalau uang bonus dari perusahaan, ini uang laki-laki, mulai sekarang stop, jangan ada uang bonus, itu uang laki-laki, semua uang bersama. Ya, itu. Sebaliknya, ketika suaminya kasih ke istrinya, jangan dibilang, ini uangku, kemarin milikmu, sekarang milikku. Jangan begitu. Tapi begitu dikasih, kok segini kurang, jangan juga. Hargai bahwa suami sudah bekerja begitu rupa. Amin. Yang enggak amin harus introspeksi. Ya, Yuni dulu waktu remaja banyak permintaan sama orang tuanya, kira-kira gitu loh. Tapi ketika sudah berumah tangga harus menyesuaikan begitu. Ya, saya sih nggak tahu Yuni kayak apa. Tadi nebak aja Yun, kalau tersinggung ya nggak apa-apa, berarti harus dirubah kan gitu. Saya kalau dengan Yuni ngomong apa adanya. Nah itu, ya Yuni bilang nggak apa-apa. Antara iya dan tidak ya saya nggak tahu, gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu yang ketiga, strategi iblis apa? Menyampaikan hanya sebagian kebenaran. Ya, menyampaikan hanya sebagian kebenaran. Sekarang ini banyak di media-media yang terjadi seperti ini. Standar kebenaran Allah itu mulai diturunkan. Enggak lagi sesuai dengan standar yang sesungguhnya. Masih bicara Alkitab tapi standarnya udah diturunkan. Karena apa? Takut kehilangan pengikut. Takut tidak ada lagi yang percaya. Takut dengan berbagai hal terjadi dalam kehidupan. Akhirnya standar firman diturunkan. Jangan sampai itu terjadi. Dan kita bukan orang-orang yang menurunkan standar Allah, standar firman. Amin. Kita mau hidup sesuai dengan terang firman. Kita mau hidup seperti itu. Zaman sekarang itu kita diperhadapkan dengan pengajar-pengajar sesat. Itu harus hati-hati karena Alkitab sudah mengatakan itu. Ya, Tuhan bilang waspadalah terhadap pengajar-pengajar sesat. Tidak lagi menggunakan Alkitab. Teman saya seorang doktor teologi, dia adalah dosen yang di STT di Batam. Mereka melakukan sebuah riset, dia bilang apa? Sekarang ini hampir rata-rata para pengkhotbah, bukan pengkhotbah tapi seorang motivator. Berbeda antara seorang motivator dengan seorang pengkhotbah. Ya, motivator bahasanya positif, kelihatannya positif, tapi tidak menggunakan Alkitab, tapi ya positif, katanya begitu. Ya, itu udah diteliti, riset itu ya. Menurunkan standar firman, menjadikan banyak orang tidak lagi percaya kepada Allah. Hati-hati tentang hal ini. Ada begitu banyak instrumen tes dan godaan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti pohon kehidupan yang Tuhan taruh. Bukan tidak mungkin Tuhan juga sedang menaruh saat ini instrumen tes itu dalam kehidupan kita. Ya. Ada hal yang lain lagi, kita lihat di Alkitab, Amsal 30 ayat 8. Ini ada pada kita di hari-hari ini, bahkan di saat ini ada di kita. Amsal 30 ayat 8. Ya, dan ayat 9 dikatakan apa di sini? Amsal, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Oh, itu bagus kan kalau seperti ini. Ya. Lalu kalimat berikut, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Wah, ini orang apa ya, abu-abu ya. Enggak mau miskin, enggak mau kaya. Ya, tapi kita lihat.
Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, mencuri ya, dan mencemarkan ya nama Allahku. Gitu. Bapak Ibu, ternyata kekayaan, kemiskinan punya potensi dosa. Punya potensi dosa. Ya. Kekayaan dalam kehidupan kita ketika kita salah menggunakan menjadi sesuatu yang salah. Begitu juga kemiskinan, Alkitab katakan. Jangan sampai ketika aku miskin, aku mencuri, mencemarkan nama Allah aku. Jadi di sini seolah bilang gini, Tuhan, tanggung jawabmu ya hidupku ini. Jadi Tuhan jangan kasih kekurangan. Baik juga kalau aku lebih, jangan sampai aku sombong. Wah, ini orang tuh introspeksi dengan luar biasa. Amsal ini. Tapi artinya apa? Dari hal ini, ya, instrumen tesnya di sini adalah kemiskinan dan kekayaan menjadi satu alat penguji apakah kita mau patuh di dalamnya. Jadi itu Alkitab mau katakan itu bukan alasan. Saya pernah lihat di YouTube itu ya, pencuri tertangkap, dia bilang, ya Pak, masalahnya memang di rumah sudah nggak punya apa-apa lagi, akhirnya saya harus mencuri. Kondisi dijadikan satu alasan. Kondisi dijadikan satu alasan. Polisi bilang tidak boleh kamu berpikir seperti itu. Justru kalau kamu seperti itu harusnya kamu kerja seperti apapun, Tuhan pasti kasih rejeki buat kamu. Polisinya ngomong begitu, Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini kita melihat kepatuhan dan ketaatan kita itu diuji baik dalam kekayaan, dalam juga kemiskinan. Ya. Godaannya apa? Kekayaan bila tidak ditundukkan itu menjadi sombong, harus ditundukkan. Demikian kemiskinan, ya, harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Tapi di dalam Tuhan tidak ada kata lebih, tidak ada kata kurang. Semua Tuhan buat cukup sesuai dengan kapasitas masing-masing. Amin. Tuhan buat cukup. Jadi keadaan seperti ini sangat-sangat di mana Tuhan rindu mau supaya kepatuhan, penundukan diri itu tetap ada dalam kehidupan kita. Sebab di sini ternyata kekayaan, kemiskinan masing-masing memiliki potensi dosa yang serius sekali bagi kehidupan kita. Sangat serius. Pengaruh kekayaan yang tidak ditundukkan itu berpotensi membuat pemiliknya menjadi angkuh, sombong, dan tidak lagi membutuhkan Tuhan. Ya, karena berpikir bahwa semua hal bisa dibeli dengan uangnya. Ya, menyangkal Tuhan dengan berkata, siapa sih Tuhan itu? Ya, seperti firman. Ya, ada di TikTok. Uang hanya bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli sehat. Itu TikTok ini iya bagus juga ya, gitu. Seperti itu. Nah, kalau sekarang yang batuk jangan lupa nanti beli obat batuk. Iya, itu. Demikian kemiskinan, pengaruh kemiskinan itu apabila tidak dikendalikan berpotensi untuk apa? Si penderita melakukan berbagai tindak kejahatan dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan dalih untuk memenuhi berarti kita lagi miskin sehat. Pas ngomong kemiskinan ini batuk semua. Lagi miskin sehat ini. Ya, marilah kita mensyukuri berkat yang menjadi bagian kita. Amin. Mensyukuri setiap apa yang Tuhan percayakan. Ya. Saya belum pernah pegang uang di atas 1 miliar. Pegang 1 miliar pernah, tapi cuman lewat.
Itu menyekel tok gitu kan. Coba kalau kita belum pernah pegang uang segitu, berdoa Tuhan minta 1 miliar, blok jatuh. Kalau uang kertas mending, koin, blok, wah langsung gak mungkin kuat kita. Artinya Tuhan mau memberikan itu sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih, tidak kurang, pas. Secara waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah juga terlalu cepat. Bahasa Banyumasnya itu just on time, tepat pada waktunya, gitu kan. Jadi apa sesungguhnya yang Tuhan mau dari kita? Ingat, instrumen tes godaan dalam kehidupan kita pasti ada, datang. Tinggal 2 hal tadi, kita mau tunduk patuh, kita mau terus mengendalikan diri kita, dan terus hanya terfokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita angkat satu pujian. Ini pujian lama Bapak Ibu. Ya, pujian lama pastinya yang lama-lama. Ya, Bapak Ibu yang sudah lama tahu lagu ini. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ya. Atau saking lamanya lagu ini nggak ada yang hafal. Ibu Gembala bilang iya. Ya, kita belajar lagi ya lagu ini. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepada keberadaanku. Semua berkat Tuhan, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku
sejenak apa yang sudah saudara alami, apa yang sudah saudara lalui, apa yang sudah saudara terima dari Tuhan. Mari belajar berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur untuk semua yang sudah kita alami, sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, sekalipun itu tidak kita harapkan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Ucapkan syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Karena dari situlah Tuhan akan lebih lagi bekerja dengan kuasa-Nya yang besar atas hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua yang sudah kami lalui Tuhan. Bahkan ada banyak hal yang membuat kami sering berkata tidak mampu, kami tidak kuat. Tetapi pada pagi hari ini Engkau ingatkan kembali bahwa semua yang terjadi akan menguji setiap kami Tuhan, menguji ketaatan kami Tuhan, menguji kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Baik itu berkat, baik itu masalah, baik itu segala persoalan, baik itu sakit penyakit, baik itu kekurangan, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, bahwa kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami terus berterima kasih kepadamu ya Bapa, dan kami boleh sungguh menyadari semua keberadaan kami adalah karena berkat Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami miliki dan yang bisa kami kerjakan sampai saat ini, kami tidak menjadi sombong karenanya. Tapi kami sungguh mengembalikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena ada Allah yang besar yang bekerja dalam diri kami. Ada Tuhan yang besar yang terus bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami dimampukan sampai sekarang ini. Terlalu banyak Tuhan pelajaran hidup yang sudah kami lalui. Dan bawa kami pagi hari ini untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun bentuknya, kami boleh berterima kasih kepadamu Tuhan. Ajar kami terus untuk berterima kasih. Ingatkan kami selalu Tuhan. Karena tanpa kami sadari kami sering lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kami sering lalai untuk tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Ampuni kami, dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini membawa kami semakin taat dan setia. Bentuk ujian, persoalan, pergumulan apapun yang kami alami membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkat yang berlimpah maupun kekurangan yang sedang kami alami membawa kami semakin mengenal Tuhan. Itu yang kami rindukan terjadi bagi setiap kami umat-Mu pagi hari ini. Firman-Mu terus berbicara buat kami Bapa. Terjemahkan lebih lagi sehingga kami mampu memahami rahasia firman-Mu ini dan bersama-sama melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapan pewahyuan hikmat daripada Roh Kudus turun bagi hamba-Mu. Bapak Pendeta Dani sudah menyampaikannya buat kami semua. Bersama keluarga terus dalam pemeliharaan Tuhan, melayani Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Umat-Mu yang sudah menerima firman-Mu Tuhan, Kau kerjakan kami. Sehingga kami menjadi umat-umat yang selalu bersyukur, yang selalu berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati katakan amin. Silahkan duduk.